Yang pertama adalah membiasakan untuk membaca Quran. Biasanya orang yang belajar tahsin itu ditentukan satu hari itu satu halaman untuk yang lagi belajar tahsin. Untuk yang udah tahsin, hendaknya mereka lebih, satu hari mungkin satu juz, ya, satu hari satu juz. Tujuannya adalah apa? Untuk menguatkan hafalan. Makanya dalam metode hafalan itu ada yang namanya metode tikror, menghafal dengan tidak menghafal. Jadi dia membaca 20 kali, bahkan lebih ada 30 kali. Setelah itu tanpa disadari dia udah hafal aja. Ya. Al-Quran itu gampang dihafal, gampang pula lupa. Jadi nggak ada istilahnya seminggu, kalau udah mungkin juz 30 seminggu nggak buka Quran, terus suruh murojaah lagi, dia akan lupa ada berapa ayat yang dilupakan. Bukan kita lupa ya, tapi ayatnya yang lupain kita. Ya. Kalau kita lupakan ayatnya luar biasa banget kita bisa melupain ayat. Padahal kita yang Allah lupakan ayat itu. Ya, jadi atas kekuasaan Allah yang mencabut ayat itu, dan Allah mencabut ayat itu dari hafalan kita bukan langsung per surat, bukan juga langsung per juz, tapi per huruf, per harokat, per kata, per kalimat. Sehingga kadang kalau kita lagi hafalan udah dobit pada juz 30, lagi setoran, awal ayatnya lupa, diingatkan. Nanti di ujung ayat lupa, ini apa ini? Ini harokatnya kadang salah dan segala macam. Karena Allah mencabut hafalan dari penghafal Quran itu nggak langsung satu juz, nggak langsung satu surat, tapi per huruf, per harokat. Maka kadang kita lupanya per harokat. Harusnya dibaca wasyamsi waduhaha, tapi kita baca wasyamsi waduha he, ya. Kadang-kadang kita lupa harokatnya, diingatkan baru kita ingat, ya. Ya Allah, tapi kita kadang spontan ngomongnya, aduh saya lupa Ustaz, maaf, ya. Bukan kita yang lupa, tapi Allah yang melupakan kita dari ayat. Entah faktor dosa atau kita jarang buka Quran. Ya, yang pertama membiasakan diri. Jadi pembiasaannya nggak sama. Orang yang sedang belajar Quran dengan orang yang sudah hafal Quran itu pembiasaannya beda. Ketika belajar Quran baca satu hari satu lembar, maka yang hafal Quran satu juz, kalau enggak setengah juz segala macam. Karena itu untuk pembiasaan dia, karena level dia sudah berbeda, maka dia tidak boleh sama lagi dengan belajar Al-Quran. Selanjutnya membiasakan qiraah malam. Jadi waktu terbaik untuk menghafal itu pagi hari menjelang sebelum subuh dan malam, ya. Jadi tiga waktu ya. Pertama itu adalah malam hari, subuh hari tadi. Karena ketika bangun itu semua aktivitas kita yang kemarin itu masih dilupakan, sehingga otak itu masih jernih untuk menerima hal yang baru. Maka memulainya dengan Quran. Ya, terus tengah malam hendaknya tadi yang kita sudah sampaikan, hendaknya penghafal Quran itu malam hari bangun, ya, baik dia murojaah secara Quran atau dia murojaah lewat sholatnya, ya. Dan murojaah paling tinggi itu adalah setornya ke Allah, ya. Jadi hafalan itu ada berapa tingkat? Ada hafalan dobit itu, tingkat hafalan itu ada berapa tingkat? Dia hafal sendiri, terus hafalan yang disetorkan ke ustadznya, ya. Terus yang terakhir itu hafalannya disetorkan ke Allah. Kapan itu? Ketika kita sholat. Nah, kadang ketika kita sholat itu sudah tuh yang kita yakin ketika disetorkan ke ustadz terlancar banget. Ketika disetorkan ke Allah banyak banget yang terlupakan dari ayat tersebut, ya. Maka sering ayatnya tolong dibawakan ketika sholat. Ya. Kalau sebelumnya biasanya baca surah-surah pendek ketika sholat, kulhu 30 itu baca pas sholat. Coba sesekali, ya, sholat isya pakai surah An-Naba, rakaat pertama, rakaat kedua surah An-Nazi'at, rakaat terus tahajudnya coba sekali-sekali tahajud satu juz, ya, sendiri aja. Bapak-bapak contohnya atau ibu-ibunya di rumah, ya, sendiri satu juz. Jadi ibu nggak perlu menyiapkan waktu lagi untuk murojaah. Itu hanya murojaah di waktu sholat. Jadi udah dapat pahala tahajudnya, plus juga pahala murojaahnya,
plus ibu nggak harus menyiapkan waktu khusus buat mengulangi hafalan karena ibu sudah murojaah dari waktu sholat. Dan murojaah terbaik itu ketika ayat itu dibacakan ketika sholat, karena yang menyimak itu Allah dan kita keguncangan tinggi. Karena kalau sholat itu setenang apapun kita, kalau lagi sholat pasti selalu ada was-was, ya, baik dari segi was-was yang belum kita lakukan atau aktivitas yang sudah kita lakukan tapi belum sempurna. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk segera menyelesaikan aktivitas kita sebelum sholat biar nggak mengganggu kondisi kita, konsentrasi atau tumakninanya kita lagi sholat. Terus yang ketiga adalah hendaknya mengulang hafalannya agar tidak lupa. Jadi nggak ada istilahnya dobit tanpa mengulang hafalan. Saya udah hafal juz 30 ini atau juz 29. Nanti murojaah yang lain aja. Saya mau setoran juz 28. Setelah juz 28 selesai, dia mau baca juz 9 hilang. Ya, masuk juz 30 hilang juga. Masuk juz 28 belum lancar. Akhirnya 3 juz hilang semuanya. Makanya biasanya para pendahulu kita, biasanya para penghafal Quran itu mereka lebih senang mengulang yang sudah ada ketimbang menyetorkan yang baru. Jadi ibu kalau ada hafalan mendingan kuatin yang udah ada, pegang yang kuat, ya, ketimbang ibu nambah terus dan hafalan yang ibu punya makin hari makin hilang, ya. Jadi alangkah baiknya juga dua-duanya boleh, ibu nambah setoran boleh atau ibu murojaah juga tetap stabil, ya. Jadi nggak ada istilahnya hafal Quran dobit tanpa dimurojaah, tanpa diulang-ulang.